Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Lukas Pare dengan NIM 12S24015. Di sini saya akan mempresentasikan mini project 2 saya, yaitu dengan judul Studi Tax Manager, di mana mini project kali ini latar belakang masalahnya itu terdapat seorang mahasiswa yang dimana kita sebagai mahasiswa seringkali misalnya menerima banyak informasi tugas dari berbagai mata kuliah dalam satu waktu, yang bisa terdapat banyak tugas dari berbagai mata kuliah tersebut, misalnya lebih dari satu tugas dalam satu mata kuliah dan deadline-nya berbeda-beda. Nah, hal ini sering menimbulkan kebingungan seperti tugas mana yang harus dikerjakan dahulu, atau apa saja tugas yang belum saya kerjakan, dan deadline tugas ini kapan ya. Nah, kalau tidak adanya sistem pengelolaan yang baik, mahasiswa dapat lupa tugas atau salah dalam menentukan prioritasnya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah program Studi Task Manager, yaitu sebuah aplikasi sederhana berbasis Java yang membantu mahasiswa mencatat semua tugas secara terstruktur, menyimpan detail tugas, yaitu misalnya mata kuliah, judul tugas, deadline, dan menentukan prioritas secara otomatis berdasarkan deadline. Nah, ini yang paling penting. Kita akan menentukan prioritas. Yang mana sih tugas yang harus kita dahulukan untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, tujuan program tersebut yaitu yang pertama pasti untuk membantu mahasiswa mengelola tugas kuliahnya, lalu kedua menentukan prioritas tugas secara otomatis, lalu yang ketiga melatih penerapan konsep OOP, lalu yang keempat menggunakan struktur data dinamis dalam Java. Nah, fitur-fitur yang akan ada dalam program tersebut yaitu yang pertama fitur tambah tugas, yang dimana nanti ini untuk menginputkan mata kuliah, inputkan judul tugas, lalu inputkan deadline-nya. Ya, nanti lalu input judul tugas ini misalnya kayak praktikum, project kah, atau ringkasan kah, dan lain-lain. Terus fitur yang kedua itu untuk lihat daftar, untuk menampilkan semua data tugas, misalnya itu kayak memperbarui, menghapus, dan lain-lain gitu. Nah, terus nanti tugas-tugas tersebut akan langsung diurutkan secara otomatis berdasarkan deadline yang terdekat dengan tanggal sekarang gitu. Nah, terus nanti itu dia, baru nanti cara kerja programnya nanti ya ada tugas disimpan dalam release. Lalu setiap tugas nanti akan memiliki atribut mata kuliah, judul tugas, deadline, dan saat ditampilkan data akan diurutkan menggunakan komparator yang berdasarkan deadline terdekat. Tugas dengan deadline paling dekat akan muncul di urutan pertama. Nah, teknologi yang digunakan yaitu seperti biasa bahasa Java dengan konsep OOP, yaitu release, sorting, dan data API gitu untuk local date-nya. Nah, struktur program ada task, di mana tasknya nanti di mana file tasknya nanti itu akan menyimpan data, yaitu mata kuliah, judul tugas, dan lain-lain. Lalu ada struktur yang kedua programnya itu ada file task manager, di mana nanti untuk mengelola untuk menambah tugas ke dalam list, menampilkan daftar tugas, dan mengeluarkan berdasarkan deadline atau prioritas. Lalu yang ketiga ada itu main. Nah, nanti ini untuk yang struktur yang program yang main ini nanti itu menyediakan menu interaktif, lalu mengatur alur input dan output. Nah, cara menjalankan programnya nanti yaitu seperti ini: java main.java, task java, task manager.java. Nah, tapi sebelum kita compile ini nanti terlebih dahulu kita harus masuk ke dalam folder source code-nya itu, yaitu src itu, dengan cara ketik cd spasi apa spasi src gitu dong. Nah, nanti cara jalankannya itu tinggal java main aja. Nah, contoh penggunaannya nanti ini akan kita gunakan langsung implementasinya. Oke, lanjut kita akan mencoba untuk menjelaskan setiap setiap code-nya. Nah, yang pertama kita mulai dari yaitu file task Java, di mana ini fungsi kelasnya ini untuk digunakan untuk menyimpan data dalam satu tugas. Lalu isi datanya itu mata kuliah, ini dia isi datanya mata kuliah, judul tugas, dan deadline. Nah, di sini saya akan menjelaskan code-nya yaitu untuk package solution. Nah, ini menentukan bahwa kelas ini ada di package solution. Lalu kita menggunakan import Java time local date, di mana ini untuk mengimport untuk tipe data tanggal atau deadline. Nah, lalu selanjutnya kita ada public class task, di mana
public class task ini kita gunakan untuk mendeklarasikan kelas task. Terus di dalam kelas task tersebut terdapat beberapa atribut, ya di mana yaitu private string mata kuliah, private string judul tugas, private local date, deadline. Nah, ini maksudnya itu kayak kita punya atribut nih, atributnya itu mata kuliah untuk nama nanti, ada juga atribut judul tugas untuk nama tugas nanti, terus ada atribut deadline untuk atribut tanggal deadline nanti. Nah, terus di sini ada constructor, yaitu yang ini yaitu public task, string mata kuliah, string judul tugas, local date, deadline. Nah, ini merupakan sebuah structure di mana kita akan, ya structure ini akan dipanggil saat untuk membuat objek task. Nah, terus terdapat dis mata kuliah, yaitu sama dengan mata kuliah, dis judul tugas sama dengan judul tugas, dis deadline sama dengan deadline. Nah, ini gunanya untuk mengisi nilai atribut dari input user. Bahwasanya ini loh yang mau kita isikan, ini loh yang mau kita inputkan, makanya pakai dis gitu. Nah, selanjutnya ada public local date, get deadline, di mana ini gunanya itu kayak sebagai getter, di mana ini untuk mengambil inputan yang tadi yang sudah kita inputkan tadi. Nah, setelah diambil inputannya, ini juga penting untuk sorting nanti gitu. Oke, lanjut. Ada override itu, terus public string to string yaitu return mata kuliah, baru tanda pipe judul tugas, tanda pipe, deadline gitu. Nah, ini kayak formatnya gitu sih, format tampilan tugasnya. Nanti formatnya itu kayak ini mata kuliah, judul tugas, dan deadline itu sih. Itu cuma untuk menandakan deadline apa, formatnya doang. Nah, ini kenapa menggunakan override ya, karena kan sebelumnya kalau udah ada si template-nya dari si Java untuk string kan, makanya kalau mau kita edit template-nya itu makanya pakai override gitu doang sih. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan untuk code task manager.java. Tadi kan udah kita jelaskan task.java. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan solution yaitu untuk task manager.java. Nah, di mana untuk task manager.java sendiri ini fungsinya ini untuk mengelola semua tugas. Di mana fungsi utamanya itu untuk menambah tugas, menampilkan tugas dan menghapus tugas. Nah, terus coba apa kita jelaskan code-nya. Di mana di sini penjelasan kodenya yang pertama, nah ini sama kayak yang tadi, di mana metodenya sama juga, sama kayak yang di atas, yaitu misalnya ini kan sudah kurang lebih kita jelaskan tadi di task.java. Nah, ini gunanya sama juga, menandakan bahwasannya dia berada di folder solution. Lalu kita mengimportkan kita akan mengimportkan release, collection, comparator agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut di code kita ini. Lalu selanjutnya ada public class text manager, di mana yaitu kita akan mendeklarasikan sebuah public class yaitu task manager. Terus di dalamnya ada private release task, daftar tugas sama dengan new release, di mana ini untuk menyimpan semua tugas dalam list. Lalu selanjutnya ada metode tambah tugas, yaitu public void tambah tugas task gitu. Nah, dengan metode daftar tugas add task gitu. Nah, ini untuk menambahkan objek task ke dalam list. Lalu selanjutnya public voice tampilkan tugas. Nah, ini untuk menampilkan, ini gunanya fungsinya ini untuk menampilkan tugas sesuai dengan nama fungsinya juga. Nah, yaitu kondisinya itu jika daftar tugas kosong, maka kita akan menampilkan belum ada tugas gitu. Karena kan kalau kita menampilkan tugas harus ada dulu yang kita isi gitu kan. Jadi kalau misalnya pas mau kita tampilkan masih kosong nih, is empty, maka kita tampilkan aja belum ada tugas gitu. Nah, selanjutnya ada collection sort, yaitu daftar tugas, comparator, comparing, task, get, deadline. Nah, ini kita gunakan untuk sorting otomatis berdasarkan deadline. Nah, inilah yang akan membuat prioritas dari tugas-tugas tersebut. Jadi, dari tugas-tugas yang sudah kita inputkan, fungsi inilah yang akan mengurutkan prioritasnya berdasarkan si get deadline itu tadi, si deadline. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan baris sistem outprint line. Ini kayak sama juga sih untuk menampilkan apa sih outputnya doang, print dengan nomor urut gitu. Nah, selanjutnya ada metode hapus tugas. Ini kayak fungsi ini kayak cuma untuk misalnya kita jalankan pas kita jalankan ini nanti yang pertama muncul daftar tugas. Nah, ini nanti akan keluarlah daftar-daftar tugasnya gitu doang. Nah, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi hapus tugas di mana public void hapus tugas integer index di mana dia digunakan untuk menghapus tugas berdasarkan nomornya. Nah, nanti kita akan menghapus tugas nih. Sebenarnya tugasnya ini dihapus misalnya kita udah menandakan bahwasannya tugasnya ini udah selesai kita kerjakan, jadi tinggal dihapus aja biar rapi gitu daftar tugasnya gitu doang sih. Nah, isinya itu kayak if index lebih besar sama dengan 0 dan indeksnya itu lebih kecil dari daftar tugas size. Nah, sistem outnya itu kan tugas selesai, daftar tugas gini, baru daftar tugas remove. Jadi nanti daftar tugasnya akan dikeluarkan dari daftar tugas. Tugasnya nanti akan dikeluarkan dari daftar tugas yang mau kita hapus gitu. Nah, sistem outprint ini tugas nanti akan menampilkan tugas berhasil dihapus jika sudah berhasil dijalankan ini. Nah, baru nanti habis itu ditampilkan tugasnya secara keseluruhan setelah dihapus. Nah, kondisi lainnya itu misalnya kita salah menginputkan nomornya, maka akan keluar output nomor tidak valid. Itu doang. Nah, selanjutnya ada fungsi public in get jumlah tugas. Nah, di mana ini juga untuk mengembalikan jumlah tugas sih. Ini berguna untuk mengembalikan berapa sih jumlah tugas yang sudah berada sekarang ke nanti pas kita jalankan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan code main.java-nya. Nah, di sini nanti kita akan fungsi main.java ini kita buat itu untuk sebagai program utama ataupun driver dan mengatur input output dari user gitu ya. Nah, jadi terlebih dahulu ya seperti biasa ada package driver, ini menandakan bahwasannya si main.java itu berada di folder driver. Lalu selanjutnya kita mengimportkan beberapa fungsi yang akan kita gunakan nanti di dalam code kita, yaitu Java ada scanner, local date, task, dan task manager. Nah, ini task ini berasal dari yang ini, kita importkan yang tadi ini yang di solution task.java, lalu kita importkan juga task manager.java yang ada di solution tadi. Kita importkan ke dalam satu file yaitu main.java. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah public class yaitu public class main, di mana isinya itu baru selanjutnya ada public static void main string argument. Nah, ini nanti sebagai constructor gitunya untuk mengisi objeknya nanti. Nah, baru ada scanner input, di mana scanner input itu sama dengan scanner system ini digunakan untuk membaca input dari user. Lalu ada task manager sama dengan new task manager. Nah, ini untuk membuat objek untuk mengelola tugas. Oke. Nah, selanjutnya ada integer pilihan, di mana nanti yaitu untuk mendeklarasikan variabel pilihan dengan tipe data integer gitu doang sih. Nah, selanjutnya kita ada menu loop di sini yaitu menggunakan do while, ya, dimana kita akan melakukan terlebih dahulu semuanya lalu mengeceknya di akhir gitu. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan dalam loopingan tersebut, yaitu loopingan tersebut akan jalan terus sampai keluar. Nah, nanti ada ini dia sistem output ini kayak penjelasan doang sih ini. Nah, nanti inilah yang gambaran dari struktur program tersebut. Ya, dimana kita ada fitur tambah tugas, ada juga tandai selesai, itu kayak update status tugasnya, baru ada keluar untuk menghentikan program gitu tersebut. Ada pilih nanti ini kita pilih 1, pilih 2, pilih 3 gitu doang. Nah, pilihan sama dengan integer first in input next line. Nah, ini maksudnya ambil input dari pilihan si user gitu. Nah,
dari pilihan si user tadi akan dicek gitu di switch. Nah, kita akan menggunakan switch ini, di mana switch tersebut nah, di sini di mana di switch tersebut ada beberapa case yang dimana ini case pertama, case 1 yaitu untuk memasukkan tugas, di mana kita akan mengetikkan done selesai gitu doang sih. Nah, di mana di sini kita akan mengambil satu baris input, yaitu yang di sini if baris equal, kita jelaskan terlebih dahulu ya, di mana case 1 ini dia akan berjalan ketika dia kondisinya benar, maka dia akan menampilkan yang tanda ini terus nanti. Nah, nanti string barisnya sama dengan benar ini kayak menerima inputannya doang. Nah, jika barisnya ini sesuai ada kayak another string selain done lah gitu, maka dia akan berhenti gitu. Kayak gimana sih bilangnya? Dia akan stop kalau user ketik done, itu sih. Nah, selanjutnya ada setelah berhenti nanti akan masuk ke try, di mana nanti string-string yang telah kita inputkan nanti akan dipisahkan ini tanda titik komanya gitu. Inilah maksudnya baris split, fungsi split untuk memisahkan input berdasarkan titik koma gitu. Nah, jadi nanti akan dipisahkan, yaitu misalnya ini matkul, ini judul, ini deadline gitu-gitu doang sih. Nah, selanjutnya kurang lebih sama ya. Nanti kita akan baru nanti di sinilah objeknya akan menyimpan teks tersebut gitu. Nah, selanjutnya kurang lebih sama maknanya kita sudah gunakan sebelumnya di file-file sebelumnya, fungsi-fungsi tersebut sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya di case 2 yaitu untuk menampilkan tugas, di mana nanti ini kita akan menampilkan daftar tugasnya. Oke. Nah, kurang lebih kita jelaskan nanti di sini manajernya akan menampilkan manajer tampilkan tugas. Nanti di sini akan dicek manajernya jika jumlah tugasnya lebih besar dari 0, maka dia akan pilih nomor tugas yang selesai. Nah, jika tidak itu kayak yang tadi sih. Ini contoh kasus kalau misalnya kalau misalnya habis gitu. Bukan habis, tapi kalau misalnya kita mau menampilkan tapi nggak ada daftar tugas di dalamnya gitu sih. Untuk kondisi else ya gitu. Kurang lebih sama juga untuk program selesai dan lain-lainnya. Nah, ini ada default di mana jika ada selain dari 3 case tadi, maka dia akan menampilkan output pilihan tidak valid. Nah, terus di situ setelah kita menjalankan 3 case tadi, terus akan dicek menggunakan while pilihan tidak sama dengan 3, maka artinya dia otomatis tidak akan keluar gitu. Tidak akan keluar sih jika inputannya pilihannya tidak 3. Jadi dia akan keluar ataupun loopingannya akan berhenti ketika kita mengetik angka 3, yaitu untuk skenario case 3. Jadi akan berhenti keluar dari program ketika kita menginputkan 3. Ini dia input close untuk menutup program tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Nah, seperti biasa setelah kita masuk ke folder source code-nya src tadi untuk dapat menjalankannya, lalu selanjutnya kita melakukan compile terhadap semua code yang ada untuk menghasilkan main.class tadi. Nah, jadi kita dapat mengcompile dengan cara mengetikkan java driver main, java lalu solution star java. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengcompile-nya. Sekarang kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Nah, dengan cara mengetikkan java driver.main. Nah, di sini dia meminta inputan nih, program tersebut meminta inputan.
kita misalnya mau menambahkan tugas dulu ya, yang formatnya itu MK, judul, deadline, mata kuliah, judul, deadline. Nah, jadi disuruh di sini untuk menginputkan, masukkan tugas. Nah, di sini kita akan menginputkannya, yaitu sesuai dengan contohnya, basis data, yaitu matkul basis data, lalu judul tugasnya itu Project ERD. Nah, tanggalnya itu tanggal 10 bulan 4 tahun 2026 gitu. Nah, selanjutnya tugas yang kedua ada mata kuliah Badis, di mana judul tugasnya itu ringkasan algoritma dan deadline-nya itu tanggal 8 bulan 4 2026. Selanjutnya tugas yang ketiga ada pemrograman visual dengan judul tugasnya itu praktikum week 5 dan deadline-nya itu tanggal 6 bulan 4 2026. Lalu selanjutnya contoh yang lain itu misalnya sistem operasi dengan judul tugasnya itu laporan scheduling, di mana deadline-nya itu tanggal 9 bulan 4 2026. Lalu kita ketikkan done. Lalu kita ketikkan done. Nah, di sini akan langsung keluar output semua tugas berhasil ditambahkan. Lalu akan keluarlah dia list daftar tugasnya, yaitu pemrograman visual praktikum week 5 deadline. Nah, ini di outputnya yang sudah berdasarkan urutan mana sih prioritas tugas yang sudah apa yang paling urgent untuk kita tangani. Ini dia sudah berdasarkan. Jadi kan awalnya kan kita inputkan si basis data, cuman karena dia deadline-nya masih lama nih, dan yang paling dekat deadline-nya itu si PMPIS, maka dia si PMPIS lah yang menjadi prioritas pertama untuk kita kerjakan. Gitu dia. Nah, selanjutnya coba kita gunakan untuk fungsi yang kedua, yaitu misalnya kita pilih 2. Nah, di sini untuk fungsi yang kedua, dia ingin kita mengupdate status dari tugas tersebut untuk kita hapus dari daftar tugas. Nah, contoh yang ingin kita hapus itu misalnya SIM nomor 2, SIMADIS. Maka SIMADIS mata kuliah MADIS tadi dengan judul ringkasan logaritma dengan deadline tanggal 8 ini sudah berhasil dihapus karena sudah selesai kita kerjakan. Itu dia gunanya fungsi fitur yang keduanya tadi, tandai selesai. Nah, selanjutnya kita dapat keluar dari program dengan cara ya mengetik angka 3 tadi untuk case yang ketiga, keluar dari program. Nah, terus program selesai. Nah, jadi gitu dia teman-teman setelah kita coba. Nah, jadi intinya program kali ini berhasil kita jalankan, di mana inti dari program tersebut kita membuat sebuah program untuk membantu mahasiswa menciptakan ataupun mengatur tugas-tugas mereka yang banyak banget itu ke dalam sebuah satu list daftar tugas, agar kita dapat mengetahui dengan jelas secara struktur yang enak gitu dipandang apa aja sih tugas yang kita punya. Terus misalnya dari matkul ini tugasnya apa aja dan deadline-nya itu apa aja, begitu teman-teman. Nah, yang paling utama sebenarnya di highlight itu tentang prioritaskan dari berdasarkan deadline, itu sih yang paling utama tugas dari program tersebut, itu aja. Nah, sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.